Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Alhamdulillah, kita masih dapat belajar ya. Walaupun masih kondisi pandemi seperti ini, tetap semangat belajar ya. Dimana kita telah sampai di bab kedua tentang Ali bin Abi Thalib ya, tentang riwayat hidup Ali bin Abi Thalib, di mana beliau sejak kecil tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul sejak usia masih kecil ya, karena memang beliau Ali bin Abi Thalib melihat langsung apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya juga kita telah belajar tentang kepribadian dan akhlak Ali bin Abi Thalib, di mana beliau adalah seorang yang pemberani, seorang yang zuhud terhadap kehidupan ya. Beliau tidak cinta dengan dunia. Beliau lebih mementingkan akhiratnya. Beliau juga seorang yang kita kenal dengan tutur katanya dan sikapnya yang selalu mengandung hikmah, memiliki ucapan yang sangat fasih, berpendirian teguh ya, menentang keras segala bentuk kebatilan. Beliau juga seorang penyayang terhadap sesama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan julukan Abu Turab, karramallahu wajha, Abul Yatama wal Masakin. Itu adalah julukan-julukan untuk Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya juga kita telah belajar tentang perjuangan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk dakwah Islam, untuk kemajuan Islam, di mana beliau pernah menggantikan posisi Rasulullah SAW tatkala Rasul ingin hijrah ke Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW rumahnya dikepung oleh 12 pemuda Yahudi, dan akhirnya Ali mau menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Selanjutnya kita mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu menggantikan para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku yang soleh dan soleha dan berbahagia, setelah kita belajar tentang Ali bin Abi Thalib sejak beliau tinggal bersama Nabi ya, riwayat hidup beliau sampai beliau wafat sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Maka hari ini Bapak meminta kalian untuk membaca kisah teladan tentang Ali bin Abi Thalib dan 3 orang pendeta, yaitu di halaman 34 sampai halaman 37 ya. Pertanyaan pertama, setelah kalian sudah membaca, pertanyaan yang pertama adalah silakan ditulis ya. Silahkan kalian tulis setelah kalian membaca kisah teladan Ali bin Abi Thalib dan 3 orang pendeta. Setelah kalian selesai membaca, yang pertama
pertanyaan dari Bapak adalah, pertanyaan apa saja yang diajukan para pendeta kepada Khalifah Utsman bin Khattab? Kepada Khalifah Umar bin Khattab, maaf. Pertanyaan apa saja yang diajukan para pendeta kepada Khalifah Umar bin Khattab? Kemudian pertanyaan ini diajukan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya apa saja ya? Yang kedua adalah, siapakah seorang sahabat yang mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib? Siapa yang menjemput Ali bin Abi Thalib? Yang ketiga adalah, syarat apakah yang diajukan Ali kepada ketiga pendeta tersebut? Pertanyaan keempat, satu pertanyaan apa yang diajukan oleh satu pendeta yang belum masuk Islam? Jadi ada 3 pendeta ya. Setelah mereka mendengar jawaban Ali dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang diajukan oleh Umar bin Khattab, kemudian diajukan lagi pertanyaannya kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bisa menjawab tuh. Maka kedua pendeta dari 3 pendeta, 2 pendeta itu masuk Islam. Kemudian satu pendeta ini belum masuk Islam nih. Maka satu pendeta ini menanyakan satu pertanyaan lagi. Nah, itu pertanyaannya apa yang diajukan oleh pendeta yang satu itu ya. Pendeta yang belum masuk Islam. Oke. Yang kelima adalah, kisah siapakah yang dimaksud dalam pertanyaan seorang pendeta kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kisah tentang siapa saja nih yang dimaksud pertanyaan pendeta yang satu ini kepada Ali bin Abi Thalib. Cukup tugas kalian hari ini itu ya. Setelah kita belajar tentang bab 2 tentang Ali bin Abi Thalib, tadi Bapak sudah jelaskan dari minggu-minggu yang lalu. Kemudian Bapak minta kalian membaca kisah teladan tentang Ali bin Abi Thalib dan 3 orang pendeta. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak ajukan, yaitu 5 pertanyaan. Mohon videonya disimak, diperhatikan, didengarkan. Kalau ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan, silakan langsung japri atau WA ke Bapak ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.